Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, my students. How are you today? I hope you are well. Okay, before we start our lesson today, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Today, I'm gonna teach you about hope versus wish. Ya, baik para siswa semuanya. Apa kabar? Ustaz harap dalam keadaan sehat walafiat. Mari kita mulai pelajaran hari ini dengan bersama-sama lapas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini materi yang akan kalian pelajari adalah hope versus wish. Hope versus wish ini sama-sama mempunyai arti mengharap atau berharap. Dimanakah perbedaannya? Ya, nanti Ustadz jelasin. Oke, sekarang lihat dulu. Ya. This is a dialogue. Ini adalah sebuah dialog. Ya. I will read this dialogue and then you follow me. Sandy and Diana. Hi Diana. How are you doing? Bad. What's wrong? I lost my watch. I can't remember where I put it. I'm sorry to hear that. Are you sure? Try to look for it again. But I have been looked for it everywhere. Okay, where do you think you put it the last time? I forgot. That's okay. Let's look for it together. I hope we can find it this time. Yeah, I hope so. Thank you. Oke, mari kita bahas dialog ini. Let's discuss about this dialogue. Dalam dialog ini, kita artikan dulu ya. Hi Diana, how are you doing? Itu menanyakan apa kalian? Ya, kabar. Hi Diana, bagaimana kabarmu? Bad, buruk maksudnya. Atau, what's wrong? Ada masalah apa? Ya, I lost my watch. Saya kehilangan jam tanganku. I can't remember where I put it. Saya tidak ingat, dia tidak bisa mengingat di mana saya meletakkannya. Kata Sandy, I'm sorry to hear that. Wah, saya turut prihatin. Are you sure? Kamu yakin? Coba cari kembali, kan? But I have been looked for it everywhere. Tapi saya telah mencarinya di mana-mana. Oke. Kata Sandy, okay, where do you think you put it the last time? Menurutmu, kamu meletakkannya di mana waktu itu? I forget, saya lupa. That's okay. Let's look for it together. Gak apa-apa, mari kita mencari bersama-sama. I hope we can find it this time. Ya, saya harap kita bisa menemukannya saat ini. Yeah, I hope so. Thank you. Ya, dalam dialog ini si Diana dia kehilangan jam tangannya. Ya. Kemudian Sandy menawarkan bantuan untuk mencarinya dan berharap bisa bertemu kembali. Ya, di sini ada kemungkinan jam itu bisa ketemu. Iya betul, bisa saja bisa ketemu ya. Karena di sini mereka ada usahanya untuk mencari jam. Ya, si Diana itu hanya lupa saja di mana letakkan jamnya. Oke, ya ini ya. Jadi dia punya harapan. I hope we can find it this time. Yes, yeah, I hope so. Thank you ya. Saya harap begitu. Ya, ada usaha mereka untuk menemukan jam yang hilang tadi. Ada kemungkinan bisa ketemu. Ya, oke. Ya, hope. Hope itu harapan, itu memiliki kemampuan untuk mewujudkannya. Seperti Diana tadi yang kehilangan jam, mereka punya kemampuan atau punya peluang ya untuk menemukannya, untuk mewujudkannya kembali ya Pak. Jamnya itu untuk bertemu dengan jamnya kembali. Hope ini bisa digunakan sebagai kata kerja ya. Hope ini sebagai kata kerja. Hope itu adalah kata kerja yang mengharapkan sesuatu dengan itikat baik untuk diri sendiri atau orang lain. For example, seperti ini contohnya. I hope I can go to your house this afternoon. Saya berharap saya bisa ke rumahmu sore ini. Bisa nggak diwujudkan ini? Ya bisa ya, bisa. Kalau dia ada waktu, ada kesempatan, dia bisa datang ke rumah temannya pada sore ini. Ada lagi?
She hopes you will always be safe and healthy here. Dia berharap kamu selalu sehat walafiat di sini. Ya, bisa nggak berharap tuh? Ya bisa kalau selalu menjaga kesehatan, ya, pola hidup sehat, ya, selalu cuci tangan, ya, selalu pakai masker, ya, ya itu. Bisa saja bisa berharap kita selalu sehat walafiat, ya. Ini hope sebagai kata kerja. Jadi posisi hope di sini adalah sebagai kata kerja. I hope, saya berharap. She hopes. Yeah. Okay, now follow me. I hope I can go to your house this afternoon. Come on. Okay, good. She hopes you'll always be safe and healthy here. Okay, good. Kemudian contoh kembali. The students hope the examination results would be announced immediately. Para siswa berharap hasil ujian diumumkan dengan segera. Ya. Oh, bisa nggak terwujud? Ya bisa. Karena siswa telah mengikuti ujian. Jadi mereka ingin hasilnya segera diumumkan segera. Diumumkan segera sehingga mereka mengetahui gimana hasilnya. Ya. Kemudian hope sebagai noun. You still remember what noun is? Ya, noun adalah kata benda. Kata benda sini berarti dia berakhiran dengan an. Hope, harapan. Ya. Oke. Bagaimana contohnya? For example, hope is something every human being has. So don't underestimate others' hope. Oke, apa ini? Harapan itu adalah sesuatu yang setiap orang memilikinya. Jadi, jangan meremehkan harapan orang lain. Okay? Hope is something every human being has. So don't underestimate others' hope. Ya, paham ya? Jadi, jika teman kalian itu mempunyai harapan, ya, jangan kalian meremehkan harapan mereka. Ya. Oke, baik. Kemudian, just believe that there's still hope for us to win this competition. Ya, yakinlah, masih ada harapan untuk kita untuk memenangin kompetisi ini. Ya, seperti kalian misalnya mengikuti kompetisi turnamen futsal. Ya. Lawan kalian berat misalnya, juara bertahan misalnya. Ya. Tapi kalian harus yakin bahwa ada harapan untuk menang dalam mengikuti kompetisi ini. Itu adalah sebuah harapan. Posisi hope di sini adalah sebagai noun, ya, noun. Ini sebagai kata benda. Oke, paham anak-anak tentang hope? Ya. Oke, baik. Lanjut. My hope is that we can always be together like this forever. My hope is that we can always be together like this forever. My hope artinya harapanku adalah kita bisa selalu bersama seperti ini selamanya. Yeah. Okay, now repeat. I will read again and you repeat. Dari hope sebagai verb. I hope I can go to your house this afternoon. Okay, you. Please read. Good. She hopes you always be safe and healthy here. Good. The students hope the examination results would be announced immediately. Here. Hope sebagai noun. Hope is something every human being has. So don't underestimate others' hope. Okay, good. Just believe that there's still hope for us to win this competition. Good. My hope is that we can always be together like this forever. Okay, next. Wish. Nah, kalau wish itu ada S dengan X, jadi bacanya cuma wish. Ya, ada senya. Wish, bukan wish. Wish. Ya, oke. Contohnya seperti ini contohnya. Contoh dialog. Excuse me, could you please read the book for me? Artinya dari situ, permisi, bisakah Anda ambilkan buku itu untuk saya? Jawab B-nya. Sure thing. Here you are.
Tentu saja, ini bukunya. Thanks. I wish I was taller, so that I wouldn't have to ask someone else to get something off the top shelf for me. Terima kasih. Saya harap saya lebih tinggi, sehingga saya tidak harus meminta orang lain untuk mengambilkan sesuatu di rak atas untuk saya. It's a pleasure to help you. Senang bisa membantu Anda. Okay, from this dialogue, dari dialog ini, let's discuss. Mari kita diskusikan. Di situ apa harapannya? Iya, dia berharap lebih tinggi. Kenyataannya, ya dia pendek. Karena apa? Dia meminta pertolongan orang lain untuk mengambilkan buku di atas rak. Sehingga dia berharap saya bisa tinggi, saya tinggi. Saya lebih tinggi sehingga saya tidak harus minta orang lain untuk mengambilkan sesuatu di atas. Ya, ini dia berharap, tapi bisa terwujud nggak? Ya enggak, ya. Harapan si A ini tidak sesuai dengan realitanya, ya. Jadi menggunakan wish. Thanks, I wish I was taller so that I wouldn't have to ask someone else to get something off the top shelf for me. Oke, paham di sini ya? Menggunakan wish, ya. Wish itu mengharapkan sesuatu yang sulit atau tak mungkin diwujudkan dengan kemampuan manusia. Ya. Itu menurut kemampuan manusia ya. Tapi kalau menurut Allah tidak ada yang tidak mungkin. Dan selalu berharap kepada Allah. Ya. Tapi ini menurut kemampuan manusia. Oke. Tapi wish ini bisa digunakan untuk pertama mengekspresikan pengandaian masa lalu. Masa lalu ya. For example, I wish you were here when Dad snapped at me. Ya, saya berharap kamu di sini ketika ayah memarahi saya. Pada kenyataan dia tidak berada di dekat kita ya, dekat kamu misalnya. Kemudian contoh selanjutnya, I wish I'd drank more milk. Look how short I am. Nah, dia berharap saya lebih banyak minum susu. Lihat nih, saya pendek sekali ya ya. Ya ini bukan yang menyinggung kalian yang belum tinggi ya, bukan ya. Ya kalian tuh bukannya pendek tapi belum tinggi ya. Nanti sudah SMA nanti tinggi, nambah tingginya ya. Banyak-banyak aja minum susunya. I wish I drank more milk. Look how short I am. Nah, ini sebagai contoh saja ya, tidak menyinggung kalian ya. Oke. Kemudian contoh selanjutnya, the next example, mengungkapkan keinginan dengan lebih sopan. Contohnya seperti apa? Examples. I wish to get service firstly since I came first. Nah, ini mengucapkan keinginan. Saya berharap saya mendapat pelayanan yang pertama karena saya datang duluan. Ya. I wish to get service firstly since I came first. Kemudian contoh selanjutnya, due to the traffic jam, I wish to enter the classroom not later than 8 o'clock. Ya, karena macet, saya berharap saya masuk kelas tidak lebih dari jam 8 tepatnya. Ya. Jadi berharap keinginan yang lebih sopan. Ya, keinginan lebih sopan. Kemudian wish ini digunakan untuk apa? Mengungkapkan doa. Nah, ini kita berdoa kepada Allah karena kita tidak bisa mewujudkan kemampuan, tapi hanya Allah yang bisa, hanya keajaiban yang bisa. Contoh, for example, I wish all the best for you. Will be healthy soon. Ya, saya berharap yang terbaik buatmu. Segera sehat. Misalnya teman kalian lagi sakit misalnya, will be healthy soon. Ya, kita berdoa. Ya. Kemudian, I wish I could be enrolled to the new university in the next year. Nah, saya berharap saya bisa mendaftar ke Universitas New York tahun depan. Ya, saya juga yang berdoa ya. I wish I could be enrolled to the New York University ya, in the next year. Tahun depan. Tahun depan masih SMA kalian ya? Belum. Iya.
3 tahun lagi atau 4 tahun lagi saya harus kuliah ke New York misalnya, ya nggak apa-apa, namanya harapan, berdoa. Baik, paham tentang wish? Ya, selanjutnya. What is difference using wish and hope? Apa perbedaan penggunaan wish dan hope? Ya, perbedaan antara wish dan hope terletak pada derajat kemungkinan terjadinya atau terkabulnya. Wish tidak memiliki kemampuan untuk mewujudkan harapan, sehingga kemungkinan terkabulnya rendah. Itu tadi ya, di luar kemampuan manusia, ya, kemampuan kita. Jadi uh, tidak sesuai dengan realita tadi kan, hanya keajaiban yang bisa mewujudkannya. Hope memiliki kemampuan untuk mewujudkan harapan. Contohnya seperti ini. Misalnya, kamu mempunyai keinginan untuk punya moge. Tahu moge? Ya, motor gede ya, motor gede. Akan tetapi kamu belum mempunyai kemampuan, belum mempunyai penghasilan. Bisa nggak kita berharap seperti itu? Belum kerja segala macam, mau pengen punya motor gede, mau rumah mewah, tapi nggak ada penghasilan. Bisa nggak? Ya, cuma hanya bisa wish, ya, wish for it. Hanya bisa berharap menggunakan wish. Tapi kalau kamu sudah bekerja, sudah menggunakan kamu bisa menggunakan hope. Kenapa? Karena sudah punya penghasilan, ya. Bekerja di suatu perusahaan yang besar misalnya. Kalian punya keinginan ini, saya pengen punya mobil itu, saya berharap punya mobil mewah. Ya bisa terwujud karena kalian sudah bekerja dengan gaji yang lumayan misalnya kan, ya. Ya, baik, paham nih anak-anak tentang perbedaan using wish and hope. Oke, sekian dari Ustadz. Sekian dari Ustadz. Thank you for your attention. Jangan lupa untuk mengisi absen terlebih dahulu, karena tidak mengisi absen Ustadz anggap tidak hadir dalam pelajaran mata bahasa Inggris ini. Ya, mari kita akhirin. Let's end our lesson today by saying Alhamdulillah.